Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi terkait teori Thorndike dan teori Skinner pada pembelajaran matematika di MI atau SD. Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan dari materi berikut ini ya. Baik, untuk pembahasan poin pertama yaitu di sini mengenai pengertian dari teori Thorndike, yang dimana teori Thorndike ini menyatakan bahwa belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus itu memicu tindakan organisme dan respon adalah perilaku yang muncul. Adapun di sini salah satu metode yang ditekankan Thorndike dalam proses belajar ini adalah trial and error, yang bisa kita sebut dengan coba-mencoba. Jadi dalam eksperimennya Thorndike, dengan kucing yang dimasukkan ke dalam kotak puzzle, kucing tersebut harus mencoba berbagai cara bagaimana caranya agar si kucing tersebut bisa keluar dengan melalui serangkaian percobaan dan kegagalan, yang pada akhirnya kucing tersebut menemukan cara untuk membuka pintu dan mendapatkan makanannya itu. Jadi pada eksperimen tersebut memberikan makna yang dimana suatu proses ini melibatkan usaha untuk mencoba berbagai cara hingga menemukan solusi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada hukum-hukum yang digunakan oleh teori Thorndike. Yang pertama itu ada hukum kesiapan. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Apabila individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut memberi atau mendatangkan kepuasan. Terus, bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan baginya, sehingga menyebabkan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaannya. Terus, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Terus, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan menunda untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka akan menimbulkan kepuasan. Yang kedua yaitu hukum latihan. Hukum latihan itu ada dua, hukum penggunaan dan hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakannya. Jadi, kalau kita sering mengulang sesuatu, hubungan stimulus dan respon bakal makin kuat. Yang kedua itu hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respons yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan. Jadi kalau kita jarang latihan, maka hubungan stimulus dan respon bakal melemah. Yang ketiga yaitu hukum akibat. Hukum ini berbunyi hubungan antara stimulus dan respon diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung untuk diulang. Sebaliknya, apabila tidak menyenangkan, akan cenderung dihentikan. Dan dilanjut dalam pengaplikasian pada teori Thorndike dalam pembelajaran matematika di MI ataupun SD. Yang pertama itu guru harus tahu. Nah, artinya pada setiap siswa bahwa siswa itu lebih minat belajar ketika mereka itu merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pembelajaran tersebut ataupun pada pembelajaran matematika ini. Dan yang kedua, adanya kesiapan belajar, yang dimana kesiapan itu merupakan persyaratan untuk suatu proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus menyadari adanya fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima itu adalah suatu hal yang positif. Dan yang keempat, guru harus selalu menghadirkan bahan yang secara logis dan cara yang lebih koheren, atau antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dan yang kelima, guru harus mempertimbangkan dalam penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di dalam suatu kelas. Keunggulan dalam penerapan pembelajaran teori Thorndike. Yang pertama, teori ini sering juga disebut dengan teori trial dan
error. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebaik-baiknya sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, dengan sering melakukan pengulangan dalam mencapai suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemampuan dalam mencapai permasalahan yang dihadapinya. Kelemahan-kelemahan dalam penerapan teori belajar Thorndike. Yang pertama, terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme, belakang disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis, tetapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dipengaruhi secara trial dan error. Trial dan error tidak berlaku mutlak bagi manusia. Yang kedua, memandang belajar hanya merupakan asosial belakang antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosial tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan terus-menerus. Yang ketiga, karena belajar berlangsung secara mekanistik, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang pokok dalam belajar. Mereka memandang pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori Skinner. B.F. Skinner adalah seorang tokoh behavioris yang mengembangkan konsep operant conditioning yang mengendalikan perilaku individu melalui reinforcement. Nah, dalam pengajarannya, guru itu perlu mengontrol belajar melalui pengulangan dan latihan. Nah, eksperimennya dengan kontrak Skinner itu menunjukkan bahwa tikus kelaparan belajar menekankan tombol untuk mendapatkan makanan, memperkuat ikatan stimulus dan respon. Nah, Skinner menyimpulkan bahwa perilaku yang didukung penguatan cenderung diulang, sementara perilaku tanpa penguatan itu akan berkurang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori Skinner. Nah, dari hasil yang dilakukan Skinner, ada beberapa prinsip belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku, yakni yang pertama itu ada reinforcement atau penguatan. Reinforcement itu didefinisikan sebagai sebuah konsekuen yang menguatkan perilaku atau frekuensi tingkah laku. Nah, keefektifan sebuah reinforcement dalam proses belajar itu sangat perlu sekali untuk ditunjukkan. Nah, yang kedua itu ada punishment atau hukuman. Punishment adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. Nah, yang ketiga itu ada shaping atau pembentukan. Nah, istilah shaping atau pembentukan itu digunakan dalam teori belajar behavioris untuk menunjukkan pengajaran keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru yang memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Nah, yang keempat itu ada extinction atau kepunahan. Nah, extinction adalah mengurangi atau menurunkan tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Terus yang terakhir itu ada prinsip antecedent. Nah, dalam teori belajar itu, teori antecedent adalah stimulus yang mempengaruhi kepada perilaku. Nah, antecedent adalah orang, tempat, sesuatu kejadian yang datang sebelum perilaku itu terbentuk. Nah, teori Skinner atau operan itu conditioning adalah yang menjelaskan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan dan dapat diubah. Nah, teori ini dikembangkan oleh psikolog Amerika Serikat yaitu Burrhus Frederick Skinner. Nah, dari prinsip di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya prinsip belajar Skinner lebih menekankan proses penguatan positif pada siswa supaya siswa itu lebih terpacu lagi untuk belajar. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori Skinner. Teori Skinner menawarkan beberapa keunggulan signifikan. Fokusnya pada perilaku teramati dan terukur, membuatnya objektif dan mudah diuji secara ilmiah, serta memiliki aplikasi praktis yang luas di berbagai bidang, seperti pendidikan dan terapi perilaku.
Penelitiannya yang ketat memberikan bukti empiris kuat untuk mendukung teorinya. Lebih lanjut, teori ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku, menunjukkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang dapat diubah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, teori ini juga memiliki keterbatasan, seperti terlalu menyederhanakan faktor-faktor internal dan kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori Skinner. Teori Skinner, meskipun berpengaruh, memiliki beberapa kelemahan. Sifatnya yang reduksionis dengan hanya berfokus pada perilaku teramati dan mengabaikan faktor internal seperti kognisi dan emosi, membatasi pemahamannya terhadap kompleksitas perilaku manusia. Pengabaian faktor sosial dan budaya juga menjadi kekurangan karena faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku. Selain itu, penerapan praktisnya dapat menimbulkan dilema etika terkait manipulasi perilaku dan kesulitan dalam penerapannya di lingkungan nyata yang kompleks juga menjadi kendala. Terakhir, penekanan pada pengulangan dan asosiasi dapat menghambat kreativitas dan inovasi.